Berita Jemaat Ibadah Minggu tanggal 6 Desember 2020. Sebelum kami membacakan berita jemaat, kami mengajak jemaat untuk berdoa secara pribadi sebelum ibadah kita laksanakan. Pada kebaktian Minggu 6 Desember 2020, pukul 9 WIB menggunakan liturgi Adventus, pendeta yang akan melayani kita, Pendeta Santi Miawati MTH, dibantu oleh penetua dan diakon Jemaat GKI Yerusalem. Pada kebaktian Minggu 13 Desember 2020, pukul 9 WIB menggunakan liturgi Adventus, pendeta yang akan melayani kita, Pendeta Ari Nopiani STH, dibantu oleh penetua dan diakon Jemaat GKI Yerusalem. Tema Natal Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI dan Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI tahun 2020 sebagai berikut. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Matius pasal 1 ayat 23. Diinformasikan kepada warga jemaat bahwa sejak hari Minggu tanggal 29 November 2020 sampai dengan Minggu 20 Desember 2020, kita memasuki Advent, atau kedatangan Tuhan Yesus pada akhir zaman. Masa Advent sebagai masa penyadaran diri dan pertobatan. Panitia Perayaan Natal Jemaat GKI Yerusalem menyampaikan amplop usaha dana Natal Jemaat GKI Yerusalem kepada anggota jemaat sekalian untuk mendukung perayaan Natal Jemaat yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 di Gereja GKI Yerusalem dalam beberapa sesi sebagai berikut. Sesi pertama pukul 15 sampai 16.30 WIB untuk Jemaat GKI Yerusalem lingkungan 2. Sesi kedua pukul 16.30 sampai dengan pukul 18 WIB untuk Jemaat GKI Yerusalem lingkungan 4. Sesi ketiga pukul 18 sampai dengan pukul 19.30 WIB untuk Jemaat GKI Yerusalem lingkungan 3. Sesi keempat pukul 19 sampai pukul 21 WIB untuk Jemaat GKI Yerusalem lingkungan 1. Mohon dukungan dari jemaat sekalian. Selanjutnya, mohon dukungan doa dari anggota jemaat bagi anggota jemaat yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Bagi anggota jemaat yang ingin melaksanakan ibadah keluarga dan ucapan syukur akan dilayani dan dapat menyampaikan kepada BPH atau pengurus lingkungan masing-masing dengan memperhatikan protokol kesehatan. Selanjutnya, selamat berulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan sepanjang minggu ini. Majelis Jemaat GKI Yerusalem mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang beribadah di rumah pada pagi hari ini. Majelis Jemaat GKI Yerusalem juga mengucapkan terima kasih kepada pendeta yang menyampaikan firman Tuhan dan
penetua, diakon, serta seluruh petugas yang melayani pada kebaktian saat ini. Demikian berita jemaat kita pada minggu ini. Selamat beribadah kepada jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Hari ini kita menyambut dengan semarak dan sukacita Hari Raya Advent yang kedua. Sekalipun saat ini kita ada di tengah situasi pandemi COVID-19, tetapi kita percaya kasih Tuhan selalu menaungi kehidupan kita. Advent kedua memiliki arti sebagai kesetiaan dan cinta. Pada minggu kedua ini, lilin kedua dinyalakan, mengingatkan kita untuk tetap setia, mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Kita diwajibkan menyiapkan hati dan cinta demi menyambut kedatangan Kristus. Kelahiran Yesus di Betlehem sudah dinubuatkan oleh para nabi. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mika 5 ayat 1. Yesus Kristus yang lahir di Betlehem juga akan lahir di hati kita. Karena itu, siapkan hati dan hidup kita menyambutnya. Jemaat diundang untuk berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 91, bait yang pertama hingga bait yang ketiga. Putri Sion, nyanyilah. Seorang
Sidang jemaat kekasih Kristus, pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Silakan duduk kembali. Sidang jemaat kekasih Kristus, nas pembimbing yang dinyatakan bagi kita di Minggu Adventus yang kedua ini dilandaskan pada Injil Lukas pasal 3 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Jemaat memuji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 87, bait yang pertama hingga bait yang kedua. Gapuramu lapangkanlah. Pengakuan dosa dan berita anugerah. Jemaat diundang untuk berdiri. Masa penantian kehadiran Juru Selamat kita dalam suasana kehidupan yang suram di tengah tuntutan untuk saling mengasihi dan menunjukkan cinta kasih. Tetapi apakah hal itu nyata dalam kehidupan kita? Marilah kita membawa semua itu dalam doa pengakuan dosa di hadapan Allah yang tidak pernah letih menyapa umat untuk kembali pada cinta mula-mulanya. Ya Tuhan, betapa banyak di antara kami yang dicekam rasa takut, siksa, rintih,
dan berbagai penderitaan yang mendalam. Betapa banyak di antara kami yang berupaya mencari aman di balik tembok megah dan menikmati kepuasan hidup di atas puing-puing kehancuran orang lain. Ampuni kami ya Tuhan, sebab egoisme dan ketidakpedulian terhadap sesama masih memonopoli hati dan pikiran kami. Ya Tuhan Allah kami, betapa sering kami dihimpit oleh rasa frustasi dalam menghadapi problema keluarga dan pekerjaan. Betapa sering di antara kami kecewa karena kegagalan demi kegagalan dalam hidup ini. Ternyata mensyukuri setiap hal yang terjadi dalam hidup seringkali hanya berupa kata-kata amin di dalam gereja, sebab mempraktekannya bukanlah hal yang mudah. Bapa, ampunilah kami ya Tuhan Allah kami, betapa banyak orang yang menjerit dan mengaduh, memanggil nama-Mu dalam setiap pergumulan kehidupannya. Betapa banyak umat-Mu yang mengundang campur tangan-Mu dari lorong-lorong gelap, dari menara siksa dan gelombang laut kehidupan. Biarlah semua orang berseru-seru kepadanya, sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ya Tuhan Allah kami, ampunilah kami, sebab kami lebih memilih untuk dikasihi daripada mengasihi. Kami menuntut agar diperhatikan daripada memperhatikan sesama. Kami ingin dibarui di dalam kasih-Mu, ya Tuhan Allah kami. Kami rindu kembali pada kasih-Mu yang mula-mula, supaya semakin hari kami semakin serupa seperti yang Engkau inginkan. Ampunilah kami ya Bapa, bersihkanlah kami dari segala dosa dan pelanggaran, agar ketika kedatangan-Mu tiba, kami menjadi orang-orang yang dilayakkan untuk menjadi pilihan-Mu untuk diselamatkan. Amin. Jemaat memuji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 85, bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Kusongsong bagaimana? Berita anugerah. Kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16. Jemaat silakan duduk kembali.
Sampailah kita pada pembacaan Alkitab, namun sebelumnya kita berdoa. Oh Bapa kami yang di sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, yang senantiasa menyertai kami. Kami bersyukur kepadamu karena kami boleh mengalami lagi masa Adventus yang kedua ini, yakni masa yang penuh pengharapan dan kerinduan akan kedatangan Sang Juru Selamat kami. Harapan dan kerinduan ini Tuhan kami ungkapkan dalam doa ini. Kiranya Engkau ya Allah memberkati dan melimpahkan rahmat-Mu supaya melalui masa-masa Adventus ini persekutuan kami umat-Mu semakin kokoh. Biarlah kami saling membantu mempersiapkan diri dengan tekun, sehingga kami sungguh pantas menyambut kedatangan-Mu, Yesus Kristus. Sebab Dialah Tuhan dan penguasa kami, kini dan sepanjang masa. Oh Bapa kami yang di sorga, sesaat lagi Tuhan kami akan membaca dan mendengar berita firman-Mu. Biarlah telinga, hati dan pikiran kami boleh menerimanya dengan sukacita untuk menguatkan kami dalam menyambut kedatangan-Mu. Terima kasih ya Allah, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita yaitu terambil dari kitab Perjanjian Lama, Yesaya pasal 40 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11 yang akan kami bacakan. Demikian bunyinya dengan judul berita kelepasan. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allah-Mu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya, sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naikkanlah ke atas gunung yang tinggi, hai Yerusalem, pembawa kabar baik. Nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu, lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Tuhan Allah bersabda, yang berbahagia ialah kita semua yang sudah mendengarkan firman-Nya dan yang memeliharanya. Amin. Sidang Jemaat Kekasih Kristus, kini kita tiba pada bagian pemberitaan firman Tuhan dan nats yang akan kita cermati bersama di Minggu Adventus yang kedua yang ditandai dengan simbol kesetiaan dan cinta. Maka nas Alkitab
terambil dari Markus pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8. Kalau bersama-sama sudah kita temukan, mari kita bersatu dalam doa, kita mohon pimpinan Roh Kudus. Ya Allah yang penuh cinta, Engkau sumber kasih dan rahmat. Kepadamu kami menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami, memberi diri untuk menjadi pribadi yang terbuka, mendengarkan pengajaran-Mu, dan biarlah apa yang Kau nyatakan menjadi pembelajaran yang menguatkan dan meneguhkan hati kami, sehingga kami menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, setia dan taat kepadamu. Layakkan kami memaknai pemberitaan firman Tuhan ini, urapi dan pakailah hamba-Mu dan berkatilah sekalian jemaat-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Allah, dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8 berjudul Yohanes Pembaptis. Dituliskan demikian. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikian nats ini dibacakan bagi kita pada pagi hari ini. Shalom. Ya, jemaat kekasih Kristus, Ibu Bapak, keluarga, dan umat Tuhan dimanapun berada, tentu patut kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk semua kebaikan-Nya yang telah Ia nyatakan sehingga kita ditibakan kembali menjelang penghujung tahun 2020 dan untuk kesekian kalinya kita boleh memasuki kembali masa-masa Adventus yang sebagaimana kita ketahui itu menandakan ada satu masa yang akan kita jelang karena Adventus sendiri berarti kedatangan. Dan kalau minggu lalu ditandai dengan dinyalakannya lilin, itu menjadi tanda dari minggu Adventus yang pertama yang disebut juga dengan minggu pengharapan. Minggu lalu kita diperhadapkan pada khotbah tentang akhir zaman. Nah, dalam khotbah ini memberikan tuntunan kepada kita bagaimana kita membangun pengharapan kita agar di masa-masa kita menyambut kedatangan Yesus Kristus. Itu berarti bahwa kita tidak hanya menyambut kedatangan Yesus Kristus pada saat atau masa raya Natal ini saja, tapi kita juga menyambut kedatangan Yesus Kristus kembali yang disebut juga dengan parousia. Nah, minggu ini masuk kepada minggu Adventus yang kedua yang ditandai dengan dinyalakannya 2 batang lilin yang menjadi simbol atau makna dari kesetiaan dan cinta. Maka ini menolong kita untuk memahami dan mengerti bahwa Allah yang kita sambut kedatangannya adalah Allah yang memiliki cinta yang luas, cinta yang dalam, cinta yang besar. Allah juga yang menolong kita untuk mengerti arti dari kasih dan cinta yang sesungguhnya. Dan itu yang menuntun kita untuk tetap setia kepadanya. Nah, untuk itu saudara dan ibu bapak kekasih Kristus, keluarga yang diberkati Tuhan. Di momen minggu Adventus yang kedua ini, nats bacaan kita dilandaskan pada Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8 yang
mana di dalamnya mengajak kita untuk belajar dari sosok seorang Yohanes Pembaptis yang melakukan pekerjaannya dengan baik. Ketika kita mencoba mengawali, mengulang kembali ingatan kita tentang sosok Yohanes Pembaptis yang keberadaannya turut menentukan kedatangan Yesus Kristus menjelang kelahiran Yesus Kristus. Tetapi walaupun sosok ini sesungguhnya adalah sosok yang juga cukup penting dalam tonggak sejarah perjalanan hidup umat Kristen, tetapi kalau kita mengingat di masa-masa raya Natal, kalau dulu ketika kartu-kartu Natal itu masih sering kita jumpai, masih mudah kita dapatkan, maka hampir tidak pernah kita menjumpai gambar Yohanes Pembaptis ada dalam bagian luar atau cover luar dari kartu-kartu Natal itu. Karena yang umumnya kita jumpai tentu yang utama isi pemberitaan itu adalah kelahiran Yesus Kristus. Ada juga orang Majus, ada juga tentang gembala-gembala. Tetapi hampir tidak pernah kita menjumpai tentang Yohanes Pembaptis. Kenapa demikian? Karena memang ada satu hal yang lebih mendalam yang ingin dicermati oleh kita pada hari ini kembali tentang sosok Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis yang mempunyai pekerjaan penting yang harus ia lakukan, yaitu memberitakan kedatangan Tuhan Yesus dan mempersiapkan jalan baginya. Itu bukan pekerjaan yang mudah, tetapi Yohanes Pembaptis melakukannya dengan setia dan tidak kenal lelah. Dan pekerjaan Yohanes Pembaptis ini dikatakan mendatangkan hasil yang sangat baik. Buktinya dalam ayat ini kita menjumpai, lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Ya. Banyak orang yang datang untuk mendengarnya. Banyak orang yang datang untuk mendengarkannya kemudian bertobat dan menyerahkan diri untuk dibaptis. Nah, apa yang kemudian bisa kita pelajari dari situasi ini? Ada 3 hal penting saudara, keluarga dan ibu bapak kekasih Kristus yang kita pelajari dari sosok Yohanes Pembaptis yang memiliki peranan penting dari kedatangan Yesus Kristus sebagai juru selamat, tetapi yang keberadaannya sendiri tidaklah menonjol. Nah, hal yang pertama yang ingin kita maknai dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah pertama, Yohanes Pembaptis itu sadar betul siapa dirinya, apa tugasnya. Jadi ketika orang-orang Lewi bertanya kepadanya, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Itu kita bisa jumpai dalam Yohanes pasal 1. Dan kemudian ketika juga mereka terus bertanya tentang siapakah dirinya, ia menjawab, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Nah, jadi dari jawaban Yohanes ini kita menjumpai tampak bahwa Yohanes Pembaptis sadar betul siapa dirinya, bahwa walaupun ia punya peranan penting, tapi dia bukanlah siapa-siapa dibandingkan dengan siapa yang diberitakannya. Yohanes mengerti tentang firman Allah yang baik dan ia pun mengetahui dengan jelas siapa dirinya dan apa tugasnya. Ia bukan Mesias, tetapi ia datang untuk mempersiapkan jalan baginya. Nah, hal ini penting keluarga, saudara dan ibu bapak kekasih Kristus. Kenapa dikatakan penting? Karena di dalam zaman kekinian, di masa-masa sekarang ini tidak jarang kita menjumpai pengabar-pengabar, pemberita-pemberita yang menonjolkan dirinya sebagai seorang yang mampu menyampaikan pemberitaan itu dengan baik sehingga orang mengenal dia dan mengakui bahwa dialah yang patut dikagumi. Dia patut diakui, dia patut diacungi jempol. Tapi apa yang sesungguhnya terjadi? Tanpa disadari, ia telah mencuri kemuliaan Allah. Dan bisa dikatakan ia gagal dalam tugasnya sebagai pemberita. Yang kedua saudara, Nats ini mengetengahkan juga bahwa dikatakan bagaimana Yohanes Pembaptis mengenal Tuhan yang dilayaninya. Jadi tadi yang pertama dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis sadar betul siapa dirinya. Walaupun ia punya peranan yang sangat penting dalam sejarah perjalanan hidup seorang Yesus Kristus sampai menyambut kedatangannya. Tapi ia bukanlah siapa-siapa dibandingkan dengan siapa yang diberitakannya.
Hal yang kedua yang hendak diketengahkan dalam nas ini bahwa Yohanes Pembaptis mengenal Tuhan yang dilayaninya. Ia mengenal dengan baik siapa Tuhan yang dilayani. Sehingga ia berkata di dalam nas ini, di dalam ayat yang ke-7 kita menjumpai apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dan kemudian ia teruskan dengan mengatakan, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa Yohanes Pembaptis tidak hanya mengenal siapa dirinya, tapi ia juga mengenal siapa Tuhan yang dilayaninya. Hal ini membuatnya untuk senantiasa pertama meninggikan Tuhan. Dengan ia berkata, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Pembelajaran tentang kerendahan hati yang ditegaskan kembali dengan kalimat membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Jadi dengan ini menunjukkan dan berarti bahwa Yohanes Pembaptis sedang mengarahkan pendengarnya, mengarahkan perhatian para pendengarnya, termasuk kita juga pada saat ini yang sedang memaknai Minggu Adventus ini, mengarahkan pikiran kita, perhatian kita kepada Tuhan. Sebagaimana Yohanes Pembaptis menunjukkan bahwa pengenalan akan Tuhan membuatnya meninggikan Tuhan, menempatkannya sebagai seorang yang rendah hati dan mengarahkan orang banyak kepada Tuhan. Inilah yang harus menjadi bagian yang kemudian terserap dengan baik, tertanam dengan baik. Bahwa ketika kita mengenal Tuhan dengan baik, maka seharusnya semakin kita mengenal Dia, semakin kita meninggikan Ia. Semakin kita mengenal dan mengetahui siapa yang kita beritakan dan yang kita sampaikan, yang kita sambut kedatangannya, maka seharusnya lah kita menjadi seorang yang lebih rendah hati. Dan semakin kita mengenal Dia dengan benar tentang siapa Dia yang akan datang itu, maka seharusnya lah kita membawa dan mengarahkan banyak orang kepada Tuhan. Dan yang ketiga atau yang terakhir, saudara serta sidang jemaat kekasih Kristus, Yohanes Pembaptis mengenal isi beritanya. Dan ia tahu bagaimana cara ia memberitakannya. Ia tahu bagaimana ia menyampaikan dengan baik. Ia tahu cara memberitakannya dengan baik. Ia tahu bahwa isi beritanya adalah tentang Yesus Kristus yang datang untuk menyelamatkan dunia. Ia pun tahu bagaimana cara yang terbaik untuk memberitakannya. Yang pertama tentunya kita akan menjumpai dalam Markus pasal 1 ayat 6 bahwa bukan hanya kata-katanya tapi seluruh hidupnya merupakan satu berita itu. Dan kita mengetahui gaya hidup Yohanes Pembaptis, ia seorang yang sederhana, ia seorang yang dengan penampilannya nampaknya betul bahwa ia bukan ialah yang bukan menonjolkan diri, maksud saya. Ia bukanlah seorang yang patut dikagumi. Tapi ia hanya seorang yang sederhana dan bukan siapa-siapa. Nah, sebaliknya ketika ia menyampaikan berita dengan cara yang tegas, ia mewartakan firman Tuhan bahwa sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Dan ini mengambil alih perhatian orang banyak bahwa ada sosok yang lebih menarik, bahwa ada sosok yang lebih patut dikagumi, bahwa ada sosok yang lebih patut diacungi jempol, bahwa ada sosok yang patut diteladani, yang lebih patut dipercayai, yaitu isi berita yang disampaikan. Itu yang dimaksudkan bahwa Yohanes Pembaptis menyampaikan beritanya dan ia tahu bagaimana memberitakannya dengan baik. Ia tahu bagaimana membawa perhatian orang-orang untuk tertuju kepada Tuhan. Dan ini yang menjadi inti dari pemahaman kita dalam pemaknaan, dalam khotbah, dalam pemberitaan firman pada pagi hari ini, bahwa bagaimana kita belajar dari sosok Yohanes Pembaptis yang telah berhasil melakukan pekerjaannya dengan baik. Banyak orang yang kemudian berbondong-bondong datang untuk mendengarkannya, untuk menyerahkan diri untuk dibaptis, dan banyak orang yang kemudian diarahkan perhatiannya bahwa mereka yang mendengarkan adalah mereka yang mengetahui bahwa yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis adalah Dia yang akan kita sambut kedatangannya, adalah Dia yang akan menjadi juru selamat kita, adalah Dia yang akan membawa pembaharuan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, sebagaimana makna
dari Minggu Adventus yang kedua, yaitu kesetiaan dan cinta. Mari saudara, mari keluarga, mari ibu bapak kekasih Kristus, kita belajar dari Yohanes Pembaptis yang mengenali dirinya dan tugasnya, mengenal Tuhan yang dilayaninya, serta mengenal isi beritanya dan tahu cara memberitakannya dengan baik. Baiklah, ini menjadi teladan dalam hidup kita. Kita memberi diri untuk melayani Tuhan dengan rendah hati, kita semakin meninggikan Dia, dan kita bawa perhatian kita arahkan perhatian orang-orang yang kita jumpai, yang kepadanya kita perdengarkan berita tentang juru selamat itu, bahwa ada Dia yang akan menjadi penyelamat kehidupan kita, bahwa adalah Dia yang akan kita sambut kedatangannya, yaitu Yesus Kristus Sang Penebus. Terpujilah Allah dan diberkatilah kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ketika kami mengarahkan hati dan pikiran kami kepadamu, layakkan kami mengucap syukur atas pemberitaan firman yang boleh kami dengar kembali pada hari ini. Dan bahkan di hari Minggu Adventus yang kedua ini, ketika diarahkan perhatian kami untuk lebih tertuju kepada Tuhan, agar ketika kami ingin semakin mengenal Tuhan, maka disitulah seharusnya kami menempatkan diri kami dengan lebih rendah hati dan semakin meninggikan Tuhan, serta tahu bagaimana cara mewartakan, memberitakan tentang kedatangan Tuhan, seraya kami mempersiapkan hidup kami, mempersiapkan keseluruhan keberadaan tubuh, jiwa, dan roh kami untuk betul-betul menjadi pribadi yang Tuhan perkenan, sehingga makna kedatangan Tuhan menjadi makna yang kami terus gali dan cermati di sepanjang perjalanan kehidupan kami berikutnya. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, karena dari Engkau kami belajar tentang arti kesetiaan dan cinta. Dari Engkau kami belajar bagaimana kami seharusnya juga memiliki kesetiaan dan cinta yang besar, agar kami mampu menempatkan diri di hadapan Tuhan, takut akan Engkau dan mengasihi Engkau dengan luar biasa, sebagaimana Engkau juga telah dengan luar biasa mengasihi kami dan terus berkarya dalam kehidupan kami. Kini kami serahkan perjalanan hidup umat-Mu di minggu-minggu Adventus ini, agar sekalian kami boleh memaknai hari-hari kami dengan cermat, dengan baik, dengan rendah hati, dengan sukacita di bawah pimpinan Roh Kudus. Agar dengan itu pula ketika kami membawa segenap orang-orang yang ada di sekeliling kami, maka kami membawa setiap hati yang tertuju kepada Tuhan. Kami serahkan jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit, yang menderita dengan berbagai kondisi, dengan berbagai macam penyakit, yang mengharapkan kesembuhan, yang mengharapkan pemulihan. Jadilah atas mereka lawatan urapan Tuhan yang berlaku melalui perawatan tenaga para medis, melalui pengobatan, dan juga melalui pendampingan keluarga. Dikuatkan setiap hati yang lemah, letih, lesu, dan tidak berdaya, yang lelah dan membutuhkan pertolongan Tuhan, agar kami juga memberi diri untuk menunjukkan arah pandang kami kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya kepadamu. Kami berdoa untuk semua rasa syukur yang boleh kami nyatakan kepadamu di hari-hari pertambahan usia, di hari-hari perjalanan hidup rumah tangga dan berkeluarga. Oleh sebab itu, bagi yang merayakan ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan di minggu ini, berbahagialah mereka, karena Tuhan yang memberikan kasih, rahmat, dan berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Kami juga hendak mengandalkan Tuhan dalam setiap tugas pekerjaan kami, dalam rupa-rupa usaha dan tanggung jawab yang kami lakoni dan kami kerjakan, dengan segala hal yang kami perjuangkan dalam kehidupan kami untuk meraih masa depan kami. Oleh sebab itu, berkaryalah Tuhan dalam kehidupan kami dan mampukan kami senantiasa menyertakan Tuhan dalam setiap perencanaan kehidupan kami. Ketika kami membawa kehidupan rumah tangga keluarga kami, berkuasalah Tuhan atas kami. Ketika kami membawa anak-anak kami dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan, berkatilah mereka ya Bapa, agar menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang cermat, anak-anak yang takut akan Tuhan dan percaya kepadamu, sehingga di masa-masa tumbuh kembang didik mereka, dalam masa-masa remaja dan masa-masa mereka semakin mendewasa, maka anak-anak kami adalah anak-anak yang Tuhan pakai dan Tuhan bentuk untuk ada dalam kehidupan setiap keluarga dan memberikan kebahagiaan bagi kehidupan setiap orang tua. Demikian pula mereka bertumbuh, berkembang, dan dididik dalam cara yang Tuhan perkenan. Dengan demikian harapan-harapan yang ditempatkan pada mereka akan menjadi bagian dari harapan masa depan yang akan mereka raih dalam cita-cita dan hidup
perjalanan kemudahan mereka. Bahkan di masa-masa yang terbatas seperti sekarang ini. Tuhan tolonglah mereka untuk mencermati apa yang harus mereka lakukan. Bahkan di akhir-akhir semester ini tentunya banyak dari mereka yang tengah mempersiapkan diri untuk mengikuti ulangan akhir semester. Tolong mereka, berkati, kasihanilah mereka ya Bapa. Berdayakan mereka melalui pendampingan kedua orang tuanya. Kami juga berdoa bagi para janda, duda, anak yatim piatu dan orang-orang yang terlantar. Kami berdoa bagi para lanjut usia. Kami berdoa bagi mereka yang berjuang di tengah-tengah terpuruknya ekonomi bangsa dengan pelbagaian keadaan pekerjaan yang tidak stabil dan perjuangan-perjuangan untuk dapat melanjutkan kehidupan dengan banyak hal yang menjadi tantangannya. Kasihanilah kami ya Tuhan, dan selidikilah kami agar hati kami selalu lekat kepadamu. Ketika kami mengandalkan Tuhan di masa-masa kampanye ini, saat kami akan memilih siapa yang akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa kami, melalui pemimpin-pemimpin daerah yang akan kami pilih pada tanggal 9 Desember yang akan datang. Tentunya Engkau yang berkuasa atas segala sesuatu, Engkau yang menyelami setiap hati, Engkau juga yang akan membimbing hati dan pikiran kami. Bahkan ketika kami berdoa bagi bumi Tambun Bungai Kalimantan Tengah yang juga mengikuti proses pemilihan kepala daerah ini. Sudah ada 2 calon pasangan yang ditetapkan dan Tuhan tempatkan mereka di tengah-tengah kami untuk menjadi bagian yang akan kami nilai, kami cermati dan kami pilih dengan arif dan bijaksana. Dan Tuhan memberikan hati yang penuh kebajikan bagi kami, agar siapa yang kami pilih adalah mereka yang Tuhan perkenan, yang akan Tuhan pakai untuk memimpin daerah kami dengan keadilan, dengan mendatangkan kesejahteraan, ketentraman, dan juga keselarasan, menjadi agar kami sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadikan mereka yang kami pilih sebagai mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami. Dan Tuhan yang berkenan atas mereka adalah Tuhan yang memberkati mereka, sehingga mereka juga yang mengikuti alur dari setiap tahapan pemilihan dan proses pemilihan ini adalah mereka yang betul-betul menjalankannya dengan baik, tanpa kecurangan, tanpa indikasi apapun, selain betul-betul mengemban misi dan visi untuk mendatangkan kesejahteraan bagi bangsa dan negeri ini melalui keberadaan Provinsi Kalimantan Tengah ini. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami yang pada saat ini juga tengah berjuang untuk menghadapi berbagai hal yang masih menjadi keprihatinan bangsa ini. Masih terjadi bencana di mana-mana, masih muncul luka hati kami akan hadirnya orang-orang yang mengakui dirinya sebagai mereka yang patut melakukan hukum-hukum yang mendatangkan kengerian, yang mendatangkan kepedihan, mendatangkan luka hati. Terjadi beberapa hal yang menjadi tragedi kemanusiaan di beberapa wilayah Indonesia ini. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon kepadamu, bentuklah hati dan pikiran kami untuk hanya berserah diri kepadamu dan menyerukan ketika Tuhan memakai orang-orang yang berwenang, maka mereka akan menjalankan tugas mereka dengan baik. Mereka menjalankan aturan dan peraturan bangsa ini dengan baik atas dasar landasan asas negara Pancasila dan negara kesatuan Republik Indonesia, agar setiap orang yang mencoba mengambil wewenang yang tidak seharusnya adalah mereka yang kemudian harus berhadapan dengan hukum dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan kami juga berdoa bagi kehidupan berbangsa dan negara melalui kehidupan persekutuan dan berjemaat kami. Kami serahkan kehidupan lingkungan jemaat kami Yerusalem yang masih terus membangun, dan biarlah rumah Tuhan ini dapat tegak berdiri dan dapat difungsikan sebagaimana seharusnya melalui dukungan doa, pikiran, tenaga dari seluruh anggota jemaatmu, melalui pengelolaan yang dilakukan oleh panitia pembangunan dan juga pekerja-pekerja yang dipakai keterampilan-keterampilannya untuk mengerjakan agar bangunan rumah Tuhan ini, gereja Yerusalem ini akhirnya dapat diselesaikan dan dapat difungsikan kembali. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Inilah doa syukur kami, inilah syafaat kami dengan segala yang ada pada kami, keterbatasan kami, kekurangan kami. Kami arahkan diri kami hanya kepadamu, seraya berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sampailah kita pada persembahan syukur kita yang kedua. Inilah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata atas anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan. Mari kita memberi yang terbaik melewati persembahan yang kita bawa pada hari ini. Namun sebelumnya, dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan. Mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Yesaya 60 ayat 6b. Kita berdoa. Ya Bapa, terimalah atas berkat-Mu melalui pekerjaan, usaha dan pelayanan kami. Dengan sukacita kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu. Bersamanya kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat dipergunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat-Mu kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberikan hidupnya bagi-Mu. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat memuji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 115, bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Berlutut di palungan-Mu.
Sidang jemaat kekasih Kristus, kini kita tiba di penghujung ibadah kita. Disilakan berdiri. Kita akan mengakhiri kebaktian kita dengan menerima berkat Tuhan. Sidang jemaat kekasih Kristus, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.